Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia saat ini masih mengkhawatirkan. Namun, pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menekan laju penyebaran virus corona. Salah satunya adalah dengan suntik vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah kini menyarankan agar warganya untuk segera suntik vaksin demi mencegah penyebaran virus COVID-19 yang melanda tanah air saat ini. Dan seorang kakek di Makassar yang diketahui bernama Syarifuddin baru-baru ini viral lantaran dirinya mengayuh sepeda hingga 15 km jauhnya demi mendapatkan suntik vaksin. Dr. Helmiadi selaku pengambil gambar sang kakek membenarkan bahwa hal tersebut benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Helmiadi, spesialis ortopedi, dan saya juga adalah anggota dari Satgas COVID-ID Kota Makassar. Jadi mengenai video viral yang beredar di media sosial, ya kemarin itu ada bapak-bapak ya yang kita jumpai. Jadi kami selama 2 hari ini dari tanggal 28 Juli sampai tanggal 29 Juli 2021 dari ID Kota Makassar bekerjasama dengan Yayasan Kalla dan Dinas Kesehatan Kota Makassar mengadakan vaksin 10.000 dosis bagi warga Makassar dan sekitarnya. Jadi saya pribadi itu mengambil gambar ya mengenai situasi vaksin kemarin di 4 tempat, yaitu di Geraha ID Panakukang, lalu di Mall Ratu Indah, di Masjid Al Markas, dan terakhir di Mall Nipah Makassar. Nah, kemarin jam 2 siang itu pada saat setelah jam istirahat ya lanjut vaksin, ada seorang bapak yang kami lihat dia berdiri saja sendiri dan beda dengan orang-orang lainnya yang ingin daftar vaksin. Itu bapak tersebut diam diri saja sendiri, tidak ngapa-ngapain, dan ternyata kami amati, kami dekati dan kita tanyakan, "Pak, mau ngapain?" Nah, pasien itu dengan malu-malu dia menjawab, "Saya mau vaksin, tapi saya tidak bisa mendaftar karena saya tidak punya ponsel, ya, tidak punya smartphone, jadi nggak bisa mendaftar online." Nah, jadi kami menanyakan, "Oh, Bapak kesini sama siapa?" "Sendiri, naik sepeda." Naik sepeda itu pun sepeda pinjaman dari teman tempat kerjanya. Jadi beliau kerja di tempat pencucian mobil, jadi pinjam sepeda temannya. Dan melewati katanya hampir 15 km untuk tiba di tempat vaksin. Lalu umurnya itu katanya 64 tahun dan dia ingin vaksin. Nah, jadi kami koordinasi dengan panitia. Ternyata dibantu ya, dengan dilayani dengan sangat ramah dan baik, alhamdulillah, sampai Bapak dapat vaksin. Dan sambil kita wawancara anamnesis untuk menghindari resiko, ternyata pasiennya itu kecapean ya habis naik sepeda, kakinya rasa pegal-pegal, dia sudah pagi ada di tempat vaksin. Nah, jadi dia sangat senang karena semua ya rata-rata sebagian besar orang di sekitarnya itu mengatakan nggak usah vaksin, kalau vaksin nanti malah kena COVID, kena corona, jadi nggak usah vaksin. Vaksin itu adalah konspirasi, tapi dia tidak percaya karena dia bilang kalau saya sakit COVID, corona, siapa yang akan menghidupi keluarganya. Nah, jadi itu sekilas sepenggal cerita pertemuan saya dengan bapak itu. Jadi tanggapan aku setelah lihat video bapak-bapak yang berusaha untuk bisa vaksin ini, aku bener-bener terharu banget tadi pas ngeliat videonya. Dan aku ngerasa kayak, wah, bapak-bapak ini walaupun dia udah berusia, tetapi dia semangat banget untuk bisa divaksin. Dia percaya melalui vaksin ini salah satunya bisa untuk mencegah COVID-19. Dia benar-benar berjuang banget dari pagi naik sepeda, jaraknya juga lumayan jauh, tapi dia punya semangat yang benar-benar semangat banget, yang aku sebagai anak muda ngelihatnya kayak, wah, dia udah usia tapi semangat banget. Aku yang masih muda masa nggak bisa sesemangat itu, apalagi dia kayak bener-bener pengen banget untuk divaksin. Intinya salut banget sih sama bapak ini, walaupun udah usia tapi semangatnya tuh tetap semangat banget pokoknya. Perjuangan kakek bernama Syarifuddin yang menaiki sepeda sejauh 15 km menjadi sebuah contoh baik untuk masyarakat.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Dr. Helmiadi Kuswardana yang mengaku bahwa ini sebuah tamparan keras untuk sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk melakukan suntik vaksin. Lalu dari segi penampilan Bapak itu sangat sederhana ya, pakai topi, pakai masker, betul-betul protokol kesehatan, terus ya pakaian kaos kemeja, celana kain, dan sepatu, terus kulihat juga pakai jam tangan, tapi setelah saya amati lebih dalam jam tangannya itu ternyata mati, menunjukkan pukul 6:30 padahal itu hari jam 2 siang. Tapi di balik kesederhanaannya itu, di balik usianya yang sudah tidak lagi muda dan semangatnya untuk datang berkilo-kilometer ke tempat vaksin, saya menjadi ternyuh ya. Kenapa orang yang jauh dari tempat vaksin bela-belain untuk datang, sedangkan kita yang cuman beberapa meter dari tempat vaksin, yang bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil, kena AC, justru malah tidak mau vaksin ya, tidak mau vaksin, lebih terhasut dari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Nah, jadi ini merupakan tamparan keras ya buat Anda semua, dikalah sama itu Bapak ya, yang sudah tidak muda lagi tapi masih semangat untuk vaksin dengan alasan dia tidak boleh sakit, karena kalau dia sakit siapa yang akan mencari nafkah buat keluarganya. Nah, jadi saya sebagai orang kesehatan, sebagai dokter ya, menghimbau, menyarankan kepada semua masyarakat Indonesia yang belum vaksin, marilah kita vaksin ya. Vaksin itu banyak yang bertanya kenapa harus divaksin dan masih kena corona ya. Kalau sama seperti pakai helm, kita pakai helm, kita yang cuman beberapa meter dari tempat vaksin, yang bisa jalan kaki, bisa naik motor, bisa naik mobil, kena AC, justru malah tidak mau vaksin ya, tidak mau vaksin, lebih terhasut dari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Nah, jadi ini merupakan tamparan keras ya buat Anda semua, dikalah sama itu Bapak ya, yang sudah tidak muda lagi tapi masih semangat untuk vaksin dengan alasan dia tidak boleh sakit, karena kalau dia sakit siapa yang akan mencari nafkah buat keluarganya. Nah, jadi saya sebagai orang kesehatan, sebagai dokter ya, menghimbau, menyarankan kepada semua masyarakat Indonesia yang belum vaksin, marilah kita vaksin ya. Vaksin itu banyak yang bertanya kenapa harus divaksin dan masih kena corona ya. Kalau sama seperti pakai helm, kita pakai helm tapi masih bisa kecelakaan, cuman bedanya organ yang paling vital itu bisa tetap terlindungi. Atau sama seperti payung, kita pakai payung, kena hujan deras tapi setidaknya kita tidak basah kuyup. Walaupun kita kena COVID tapi diharapkan tidak bergejala, dan kalau 80% dari warga Indonesia sudah vaksin, itu diharapkan tercipta herd immunity ya. Jadi kesehatan kelompok, imunitas kelompok. Jadi diharapkan kita bisa tidak usah pakai masker lagi, supaya kita bisa jalan-jalan lagi, bisa jalan-jalan kemanapun tanpa pakai masker, dan pandemi ini cepat berakhir. Saya Dr. Helmiadi, mudah-mudahan bermanfaat, salam sehat terus, dan semoga pandemi lekas berakhir. Assalamualaikum. Selain viralnya sang kakek yang bernama Syarifuddin, baru-baru ini media sosial juga dihebohkan dengan adanya video seseorang di pasar yang mempunyai wajah mirip komedian Sule. Pria asal Brebes itu pun kini viral karena wajahnya yang mirip dengan ayah dari Rizky Febian itu mengaku dirinya bahagia lantaran dinilai memiliki wajah mirip dengan Sule. Banyak sih, setiap pembeli ada yang bilang, "Mas, masuk ini loh. Lagi viral video Mas masuk di," ada yang bilang masuk di Ambetura, TikTok. Saya pun nggak nyangka gitu sampai pembeli, "Ih, si Mas ini yang masuk itu," gitu, seperti itu. Betulnya masukin ini sebelah teman. Itu gimana transferasi? Ya gimana ya, kaget aja, seneng, ada rasa seneng, bangga aja gitu. Banyak yang bilang, saya dibilang mirip Sule. Setiap pembeli ada yang bilang, "Ih, Mas ini minta foto dong, minta foto," gitu, seperti itu. Kadang ada yang videoin seperti itu. Seneng sih, merasa dibilang mirip sama, apalagi artis yang udah terkenal, lucu. Apalagi saya juga ngefans banget sama beliau. Udah pernah ketemu belum sebelumnya sama Bang Sule? Alhamdulillah saya udah. Udah pernah? Kebetulan saya ke rumahnya. Oh gitu, diundang langsung? Langsung sebelum kesini saya ke rumah dulu,
Alhamdulillah di sana kurang lebih 1 minggu lebih sih. Oh, udah seminggu. Udah semingguan lebih di sana. Berarti kesananya itu setelah Mas viral atau Belum, sebelum. Saya dari Brebes langsung datang ke rumah Kang Haji.